Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini 22 Podcast akan membahas beberapa hal menarik yang baru saja terjadi di komik One Piece chapter 981. Sekaligus beberapa hal yang bisa dibilang layak lah untuk dibahas. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Dua Podcast langsung aja ngebahas sesuatu yang paling sering ditanyakan ke dua Podcast ketika sedang melakukan live di Instagram, yaitu apakah Marco the Phoenix akan pergi ke Wano Kuni? Waktu itu dua Podcast bilang enggak. Kenapa dua Podcast bilang enggak? Itu alasannya ya karena Marco nggak punya kepentingan apapun di Wano Kuni. Ya kan, secara logika aja deh. Izo aja yang orang asli Wano itu setelah perang pembalasan dia nggak pergi ke Wano Kuni tuh. Jadi Izo aja yang orang asli Wano Kuni aja nggak pulang ke Wano Kuni, ngapain Marco the Phoenix ke Wano Kuni gitu loh. Tetapi ternyata pendapat dua podcast yang menyatakan bahwa Marco tidak akan ke Wano Kuni itu salah besar bro. Karena di chapter 981 kita tahu lah, kita sama-sama tahu bahwa ternyata Marco the Phoenix itu datang ke Wano Kuni bro. Tetapi kepentingan seperti apa yang membuat Marco the Phoenix datang ke Wano Kuni dan akan memihak siapa Marco the Phoenix di Wano Kuni itu masih belum bisa dipastikan. Yang jelas setelah perang pembalasan antara Marshal Litich melawan sisa-sisa bajak laut Shirohige, Marco the Phoenix itu tidak melakukan pergerakan apapun. Jadi baru kali ini Marco the Phoenix melakukan pergerakan. Jadi jelas Marco the Phoenix punya alasan yang kuat untuk melakukan pergerakan ini gitu loh. Dan kita juga semua sama-sama tahu bahwa Marco the Phoenix setelah perang pembalasan itu dia memutuskan untuk menjaga pulau kelahiran Shirohige. Kenapa harus dijaga? Karena saat itu ada Edward Weevil yang mengklaim sebagai anaknya Shirohige dan ingin mengincar harta karun Shirohige selama menjadi seorang bajak laut. Emang sih ya, sebagai seorang bajak laut yang berstatus sebagai kaisar lautan atau Yonko, Shirohige pasti punya banyak harta. Jadi nggak heran kalau misalnya ada orang yang mengincar harta karun itu gitu loh. Tapi faktanya Shirohige itu tergolong orang yang pelit gitu. Bahkan Shirohige itu nggak pernah memberikan makan gratis kepada anak buahnya. Jadi semua harta rampasan yang berhasil Shirohige dapat selama aktif menjadi seorang bajak laut itu dialokasikan hampir semuanya itu ke pulau kelahirannya Shirohige itu sendiri gitu loh. Setelah itu ya kita tahu lah pulau itu dijaga oleh Marco the Phoenix. Dan sekarang Marco the Phoenix melakukan pergerakan ke Wano Kuni. Itu berarti Edward Weevil itu ada kemungkinan ya, Edward Weevil itu berhasil dikalahkan atau ditangkap oleh pihak Angkatan Laut. Ya, kalian kan juga pasti udah tahu ya, bahwa sekarang pihak Angkatan Laut itu udah punya pasukan pengganti Chibukai yang namanya SSG. Pasukan SSG ini ya dinilai, dianggap lah ya, itu lebih layak dibandingkan Chibukai. Dan sekedar informasi ya, Edward Weevil itu terakhir terlihat di chapter 956. Ya, waktu itu dia lagi dikepung sama Angkatan Laut, sama pasukan Angkatan Laut dia lagi dikepung. Nah, sorry nih bro ya, kalau pembahasannya agak sedikit melebar ya. Karena emang kalau ngebahas cerita One Piece tuh antara kejadian yang satu sama kejadian yang lainnya tuh saling berhubungan bro. Jadi kalau misalnya kita emang bener-bener niat bikin teori atau analisa, ya pasti dikuliknya ya sampai dalam gitu loh. Masih ngebahas tentang Marco the Phoenix. Ada salah satu kawan kita yang bertanya di DM Instagram Dodo Podcast dari Wagianto Patampang. Dia nanya nih, Min, Marco waktu perang di Marineford pas kena borgol batu laut, kenapa tangannya nggak dipotong aja? Kan ntar bisa tumbuh lagi, jadi nggak usah cari kunci borgolnya. Nah, gimana tuh teman-teman? Jujur Dodo Podcast juga baru menyadari gitu ya. Kan Marco itu punya kekuatan penyembuhan diri gitu. Jadi kalau misalkan saat itu gitu ya, tangannya dipotong, jebret gitu kan. Kan pengaruh batu laut hilang tuh. Nah, dia bisa numbuhin lagi tuh tangannya. Jadi tangannya tuh nggak ada luka sedikit pun gitu loh. Ya harusnya sih dipotong aja gitu. Tapi kenapa Marco saat itu tidak melakukannya gitu? Nggak mungkin dong orang kayak Marco takut luka, ya nggak? Gimana nih menurut kalian? Kalau emang kalian punya pendapat tentang hal ini atau jawaban tentang pertanyaan dari salah satu kawan kita ini, bolehlah tulis di kolom komentar. Karena Duro Podcast nggak ngerti nih harus jawab apa gitu loh. Oke, langsung aja ke pembahasan berikutnya.
Selain kedatangan Marco de Ponix ke Wano Kuni, di chapter 981 kemarin, kita juga melihat anak-anaknya Big Mom itu kapal ditebalikin sama Marco de Ponix. Dan ini bukan yang pertama kali ya, karena sebelumnya anak-anak Big Mom juga mengalami hal yang serupa. Tapi waktu itu ditebalikin sama salah satu All-Star, ya kan, yang bernama King, anak buahnya Kaido gitu loh. Bukan Marco. Menurut Dodo Podcast ada yang unik di situ, yaitu anak-anaknya Big Mom sama-sama dijatuhkan oleh anak buah Yonko dan sama-sama pemakan buah iblis bertipe Zoan kuno yang bisa terbang, bro, pastinya. Jadi King itu merupakan burung Preodactyl dan Marco itu merupakan burung Depon atau burung Phoenix gitu ya. Ya kita tahu lah kapasitas dari anak buah Yonko kan. Jadi biarpun mereka itu anak-anak Big Mom ini udah 2 kali dijatuhin, tetap aja mereka pasti bakal naik lagi gitu supaya sampai ke Onigashima. Karena emang itu perintah dari Mama, ya kak, alias Big Mom atau Charlotte Linlin. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau anak-anak Big Mom ini bakal dijatuhin lagi, bro. Dan yang jadi pertanyaan adalah mereka akan dijatuhkan sama siapa? Menurut Dodo Podcast, kalau emang itu terjadi gitu ya, kemungkinan sih salah satu anak buahnya Kurohige yang bernama Lafitte. Alasannya karena Lafitte bisa terbang. Dan dia juga kan salah satu anak buah Yonko gitu loh, biar samaan aja gitu. Dan ternyata ada yang sependapat sama Dodo Podcast. Di akun Instagram Dodo Podcast dia sempat komen kan, yang namanya Adit Barkah. Dia komennya gini, "Next, Lafitte lah tendang kapal Big Mom lagi, biar pas 3 kali dapat piring cantik." Ya, bisa aja piring cantik. Tapi emang nggak menutup kemungkinan ya kalau Marshal Ditich itu bakal datang ke Wano Kuni. Terus apa kepentingan Kurohige untuk datang ke Wano Kuni? Ya jelas untuk mengambil kesempatan mencuri Rod Poneglyph yang ada di Wano Kuni, ya kan? Kapan lagi dia bisa nyolong Rod Poneglyph di Wano Kuni gitu? Karena Wano Kuni itu dijaga ketat sama Kaido, ya kan? Nah, sekarang Kaido lagi disibukkan nih sama Luffy dan kawan-kawannya gitu kan. Belum lagi Big Mom juga kan pasti punya rencana lain gitu di balik itu kan. Ya udah, seperti biasalah Kurohige selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu, seperti yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Tapi balik lagi, itu pendapat dari Doro Podcast. Kalau kalian punya pendapat lain, langsung aja komentar di bawah. Atau ikutin Instagram Doro Podcast, biar nanti ketika Doro Podcast lagi live, kita bisa live bareng dan kita diskusi di situ gitu bro. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Kalau kita flashback ke belakang, tepatnya di komik One Piece chapter 978, kita melihat Queen tuh yang begitu bersemangat dan kayaknya heboh gitu. Saking hebohnya dia tuh memanggil semua orang yang datang di situ, semua pihak lah ya, yang datang di acara penjamuan besar di Pulau Onigashima. Mulai dari waiters, pleasures, gifters, senuchi, petinggi 6 penjuru, dan yang terakhir putra-putri Big Mom. Waktu itu semua pihak itu memanggil panggilan Queen dengan penuh semangat gitu ya, karena emang saat itu kan ada pesta penjamuan besar kan. Semua pihak menjawab kecuali satu, para petinggi 6 penjuru. Emang kayaknya para petinggi 6 penjuru ini kayaknya selera humornya agak-agak nggak punya selera humor bahkan ya. Tapi ternyata selain petinggi 6 penjuru, ada satu pihak lagi yang nggak ngejawab panggilannya Queen, yaitu putra-putri Big Mom. Kenapa putra-putri Big Mom itu nggak jawab? Ya jelas, karena emang putra-putri Big Mom itu belum ada di TKP saat itu. Mereka semua masih ada di kapal ya kan, dan sekarang kapalnya ditebalikin sama Marco gitu loh. Dan kalau kalian emang kurang yakin dengan penjelasan dua podcast yang ini, kalian bisa baca ulang komik One Piece di chapter 978 kemarin gitu bro. Ini sekalian untuk menjawab pertanyaan salah satu dari kawan kita ya di DM Instagram Dolo Podcast, bukannya anak-anak Big Mom udah di Onigashima men gitu loh. Ada yang nanya kayak gitu, jadi ya ini jawabannya gitu ya bro ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya bro. Nah, ini nih yang ngebuat Dodo Podcast agak sedikit kaget gitu ya. Ternyata di Pulau Onigashima ini ada yang namanya rumah bordil bro. Dan buat kalian yang masih polos dan gak tahu apa itu rumah bordil, Dodo Podcast sarankan kalian search dulu deh tuh. Apa itu rumah bordil biar obrolan kita jadi agak nyambung nih bro. Jadi rumah bordil di Onigashima ini itu merupakan salah satu tempat kediaman atau tempat tinggal
bagi salah satu petinggi 6 penjurunya Kaido, yaitu Black Maria. Sepintas tuh Dodo Podcast jadi ingat gitu, salah satu agen intelijen CP0 sekaligus salah satu kaisar dunia bawah, yaitu ratu kawasan hiburan malam, dia dapat julukannya itu, yang namanya Stasi. Terus apa hubungannya Stasi sama Black Maria? Ya ada bro hubungannya bro. Jadi keduanya ini kan sama-sama melakukan bisnis yang begitu tuh, model begituan. Jadi ada kemungkinan mereka di dunia bawah tuh bersaing bro gitu loh. Ini makin seru nih kan. Ternyata Black Maria bersaing sama salah satu agen intelijen terbaik pemerintah di dunia One Piece. Wah keren juga ya kan. Dan buat kalian yang 17 plus pasti ngerti lah maksudnya ya. Ya pokoknya gitu dah. Lanjut aja ke pembahasan berikutnya. Masih ngebahas tentang rumah bordil. Di komik One Piece chapter 981, kita melihat Sanji yang begitu bergairah ketika mengetahui bahwa di Pulau Onigashima itu ada rumah bordil. Dia bergegas maju dan ketika maju, hasilnya nihil bro. Ternyata rumah bordilnya dikosongkan semua, jadi nggak ada orang di situ. Dan waktu itu Sanji memasang muka yang sangat suram gitu, seolah-olah dia tuh nasibnya tuh buruk lah saat itu. Padahal ya kalau dipikir-pikir, Sanji itu termasuk golongan orang-orang yang beruntung saat itu. Kenapa? Karena saat itu dia nggak masuk ke ruangan Charlotte Linen alias Big Mom, yang saat itu tuh lagi ada di dalam salah satu rumah bordil itu gitu loh. Coba kalau misalkan dia masuk ke tempat Big Mom gitu dan dilihat sama Big Mom, wow, habis udah. Bakalan jadi bubur itu, Kinemon dan lain-lain tuh udah bakal jadi bubur lah, udah fix deh udah. Ya oke, mungkin itu aja ya yang bisa Dodo Podcast share pada video kali ini. Nggak banyak-banyak juga karena emang kalau misalnya mau banyak ya durasinya bisa tambah lama gitu loh. Dan jangan lupa bro, untuk follow akun Instagram Dodo Podcast biar kita bisa bertukar pikiran tentang One Piece. Karena emang kalau lewat komentar itu rasanya agak kurang greget lah gitu loh. Jadi enakan tuh kita live bareng, kita diskusi di situ gitu loh. Dan ya seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan bisa di subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Dodo Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao.